Oke, nah definisi dari algoritma. Saya yakin ini sudah tidak asing untuk kalian ya. Algoritma, nah ini saya ambil salah satu definisi karena sebenarnya banyak sekali definisi dari algoritma. Namun menurut Kani 2020, algoritma ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Setiawati pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Oke, tujuan dari pembelajaran yang pertama ini, karena yang pertama yaitu terkait pengenalan dari algoritma. Oke, jadi untuk tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu memahami konsep dan struktur algoritma. Jadi untuk materi pertama ini kita akan membahas terkait konsep algoritma itu apa sih, kemudian struktur dari algoritma itu bagaimana. Oke. Nah, untuk pembahasan atau pokok pembahasan materi kita yang pertama yaitu terkait definisi dari algoritma, kemudian struktur algoritma, kemudian tipe data, dan flowchart. Nah, untuk referensi sebenarnya banyak sekali buku-buku yang bisa Anda gunakan. Namun untuk di perkuliahan kita akan lebih banyak menggunakan 3 buku ini. Yang pertama yaitu dari Rosa 2018 yang berjudul Struktur Data Terapan dalam Berbagai Bahasa Pemrograman seperti Pascal, C, kemudian C++, dan Java. Nah, kemudian buku yang kedua yaitu dari Rinaldi Munir 2016 yang berjudul Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++. Kemudian buku yang ketiga yaitu dari Abdul Qadir 2013 tentang teori dan aplikasi struktur data menggunakan C++. Nah, namun Anda boleh menggunakan buku-buku selain dari 3 buku ini. Oke, nah definisi dari algoritma. Saya yakin ini sudah tidak asing untuk kalian ya. Algoritma, nah ini saya ambil salah satu definisi karena sebenarnya banyak sekali definisi dari algoritma. Namun menurut Kani 2020, algoritma ini adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk apa? Untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, berarti dari definisi Kani, menurut Kani ini jelas sekali bahwasannya algoritma ini harus tersusun secara sistematis. Jadi tidak bisa misal Anda menyelesaikan suatu masalah, kemudian langkah-langkahnya yang Anda cantumkan adalah langkah 10, nomor 10 dulu, setelah itu langkah nomor 5, setelah itu langkah nomor 8, nah tidak bisa. Jadi harus tersusun. Jadi yang pertama adalah langkah yang pertama apa, langkah yang kedua apa, yang ketiga sampai dengan kasus yang akan dipecahkan itu bisa terselesaikan. Nah itulah algoritma. Oke. Nah yang berikutnya, struktur dari algoritma. Struktur dari algoritma itu bagaimana? Yang pertama yaitu ada algoritma. Isinya apa? Isinya adalah nama dari algoritmanya. Misal, Anda mau membuat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan dalam menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, berarti nama algoritmanya bisa Anda berikan algoritma ganjil dan genap. Nah, kemudian setelah itu deklarasi. Nah, deklarasi ini apa? Deklarasi ini adalah memperkenalkan variabel. Jadi variabel apa saja yang akan digunakan dalam proses penyelesaian masalah ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, deklarasi dari variabel ini diletakkan pada struktur deklarasi dalam algoritma. Nah, kemudian
Deskripsi. Nah, deskripsi ini isinya apa saja? Untuk deskripsi, ini isinya adalah detail dari algoritma. Nah, detailnya apa? Dalam setiap algoritma, ini pasti ada input, proses, dan output. Nah, contoh tadi, misal Anda diminta untuk membuat algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap. Maka, untuk deskripsinya, inputnya apa? Nah, berarti inputnya paling tidak adalah bilangan ya. Misalkan Anda gunakan variabel bil atau variabel n. Nah, untuk variabel ini bebas ya. Untuk variabel bebas tetapi ada syarat. Nah, bebas tapi bersyarat ini ya. Oke, nah bebas tapi bersyarat itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya nanti ada pembahasan khusus terkait variabel. Namun, untuk pengantar bahwasannya variabel itu tidak boleh diawali dengan angka dan di dalamnya tidak boleh ada spasi, itu syarat minimalnya. Namun untuk pembahasan lebih lanjut terkait variabel nanti di pertemuan berikutnya. Oke, jadi misalkan variabelnya Anda gunakan n. Nah, n ini nantinya akan diisi oleh sebuah bilangan. Nah, bilangan itulah yang nantinya akan ditentukan ini bilangan ganjil atau genap. Nah, inputannya adalah n misalkan. Nah, kemudian setelah itu prosesnya apa? Tadi kan menentukan bilangan ganjil dan genap. Otomatis prosesnya adalah kondisi di dalamnya. Terdapat kondisi di dalamnya. Kondisi apa? Kondisi untuk menentukan n tadi bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya apa? Output. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah ganjil atau genap. Nah, ini diletakkan pada deskripsi. Oke, nah ini ada tipe data. Karena tadi kan saya sudah menyampaikan bahwasanya deklarasi ini adalah memperkenalkan variabel. Nah, namun perlu diingat, variabel ini harus diiringi oleh tipe data. Kenapa bisa begitu? Karena variabel ini istilahnya adalah sebuah penyimpanan atau saya sering menyebut itu sebagai wadah atau ember ya. Jadi ember ini bisa diisi air, bisa diisi pakaian dan lain sebagainya. Namun kalau di dalam algoritma akan diisi oleh apa? Ini sesuai dengan tipe datanya, sesuai dengan tipe data yang diperkenalkan di dalam deklarasi. Nah, sebenarnya tipe data ini ada banyak. Namun yang akan sering kita gunakan pada mata kuliah ini yaitu tipe data integer atau ini untuk bilangan bulat ya. Kemudian real atau bilangan desimal ya. Kemudian string ini adalah untuk teks atau deretan karakter. Kemudian boolean yaitu ini untuk tipe yang memiliki dua nilai yaitu benar dan salah atau true dan false. Nah, ini ada contoh kasus nih supaya lebih bisa dipahami lagi. Maka ini ada contoh kasus. Misalkan di sini Anda diminta untuk membuat algoritma untuk menentukan nilai maksimal atau nilai maksimum dari dua bilangan. Maka kira-kira algoritmanya seperti apa? Ingat, algoritma tadi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang tersusun secara sistematis. Ya, jadi ini adalah berarti di sini untuk menyelesaikan kasus ini harus ada langkahnya, yang mana langkah tersebut tersusun secara sistematis dan endingnya adalah kasus ini harus terselesaikan. Nah, berarti langkah yang pertama bagaimana? Langkah yang pertama yaitu inputkan dua buah bilangan. Misal menggunakan variabel A dan B. Misal tipe datanya adalah integer. Kemudian langkah yang kedua bagaimana? Kondisikan apakah A itu lebih besar dari B. Oke, nah yang berikutnya langkah yang ketiga bagaimana? Kondisi benar, maka jika kondisi tadi benar,
maka maksimal itu sama dengan A. Ya, karena tadi kondisinya ingat, apakah A atau jika A lebih besar dari B, kemudian yang berikutnya kondisi benar, maka maksimalnya adalah A. Pasti dong kalau kondisinya A lebih besar dari B, jika kondisi itu benar, maka ya maksimalnya adalah A. Nah, yang berikutnya, langkah yang berikutnya, kondisi salah. Nah, jika kondisi salah, maka maksimalnya pasti B. Nah, ini masih dalam proses. Kemudian sekarang output. Outputnya apa? Tampilkan nilai maksimal menggunakan variabel untuk menentukan nilai maksimal tadi. Misalkan max. Nah, maka outputnya adalah menggunakan variabel max. Nah, ini adalah contoh dari algoritma. Nah, algoritma dalam bentuk sedekotnya seperti apa? Nah, ini dia algoritma dalam bentuk sedekot. Jadi, Anda tentukan nama algoritmanya. Misal, algoritma maksimal 2 bilangan. Kemudian, deklarasinya A sama dengan B bertipe integer. Nah, ini sebagai variabel input. Kemudian, max. Nah, di sini tipe datanya juga integer. Nah, max ini sebagai variabel output. Nah, sekarang kita masuk ke dalam deskripsi. Deskripsi ini terdiri dari input, proses, dan output. Oke, inputannya apa? Inputannya adalah, ingat tadi di deklarasi, ada A dan B. Maka inputannya adalah A, B. Kemudian kondisinya apa? Kondisinya adalah if A lebih besar dari B, then max sama dengan A. Kemudian kondisi salahnya apa? Else, then max sama dengan B. Nah, kita masuk ke output. Prosesnya sudah selesai ya. Kemudian kita masuk ke output, write max. Oke, nah ini adalah sedekotnya. Kemudian flowchart. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya Anda untuk membuat flowchart atau belajar membuat flowchart. Nah, untuk flowchart, ini nanti ada pembahasan tersendiri terkait flowchart, namun Anda juga harus mengenal bahwasanya ketika sedekotnya seperti tadi, maka flowchartnya seperti apa. Oke, nah untuk flowchart ini ada mulai dan ada selesai. Oke, mulai, nah setelah dimulai apa yang dilakukan? Seperti yang ada di sedekot tadi, dideklarasikan atau memperkenalkan variabel. Namun perlu diingat, simbol deklarasi ini bisa juga di beberapa buku ini menyatakan simbol ini bisa juga digunakan untuk pengulangan for. Ya, saya ingatkan lagi. Jadi untuk simbol deklarasi ini bisa juga di beberapa buku menyatakan bisa juga digunakan untuk pengulangan for. Ya, nah di sini kita gunakan sebagai simbol deklarasi. Oke, jadi yang dideklarasikan apa? Sama seperti tadi, A, B, max dengan tipe data integer. Kemudian kita gunakan simbol input, read A, B. Nah, kemudian kita gunakan simbol kondisi. Kondisinya apa? Jika A lebih besar dari B, jika kondisi benar maka max-nya adalah A, dan jika kondisi salah maka max-nya adalah B. Nah, setelah itu kita masuk ke output. Outputnya adalah write max. Oke, nah selesai. Nah, ini kita akhiri dengan latihan nih. Karena tidak seru ya kalau hanya membahas terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Harus ada latihan. Tadi pemanasan, maka sekarang betul-betul panas nih ya. Oke, untuk latihan silahkan Anda membuat algoritma untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Oke, nah kira-kira kalau diminta untuk membuat algoritma untuk menghitung luas dan keliling segitiga, kita mulai dari nama algoritmanya nih. Nama algoritmanya kira-kira apa? Oke, nama algoritmanya kita buat saja algoritma keliling dan luas segitiga. Ingat ya, berarti semuanya harus sama. Yaitu algoritma luas dan keliling segitiga. Nah, kemudian kita masuk ke deklarasi. Deklarasi tadi berfungsi untuk apa? Atau apa isi dari deklarasi? Deklarasi adalah memperkenalkan
memperkenalkan variabel dan tipe data yang akan digunakan dalam proses penyelesaian studi kasusnya. Oke, nah di dalam deklarasi itu terdiri dari nama variabel dan tipe datanya. Jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita masuk ke deskripsi. Nah, kira-kira di dalam deskripsi ini, tadi kan isinya ada input, proses, dan output. Oke, berarti inputnya kira-kira apa nih inputnya? Inputnya paling tidak ada variabel untuk menghitung luas segitiga dan keliling dari segitiga. Kemudian prosesnya, nah ini dia prosesnya yang menjadi tugas kalian. Kemudian outputnya adalah luas dan keliling dari segitiga. Oke, jadi Anda tinggal mencari bagaimana proses untuk menghitung luas dan keliling segitiga. Oke, saya tunggu jawaban para mahasiswa dan mahasiswi di SPADA yang sudah saya tentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.